Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Isa Hamdallah dengan nomor pokok mahasiswa 2421711118. Dan saya di sini akan membahas mengenai pemilihan kota, yang dimana pemilihan kota yang di Tasikmalaya itu sedang pemilihan pilkada akan dipilih oleh Tasikmalaya. Dan ada yang tahu nggak sih pemilihan kota itu apa? Pemilihan kota adalah proses demokrasi yang dimana warga kota itu memilih pejabat pemerintahan seperti wali kota, wakil-wakil kota, atau anggota dewan kota. Tujuannya itu untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan kota dan mewakili kepentingan masyarakat, khususnya itu dalam membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Proses ini juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pemerintahan lokal, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan kota, seperti itu. Lalu, apakah pemilu kada itu sangat penting bagi kota ini? Sangat penting ya, karena pemilu kada adalah pilar penting dalam membangun demokrasi dan kemajuan daerah Tasikmalaya. Melalui pemilu yang bersih, jujur, adil, dan masyarakat Tasikmalaya juga dapat memiliki pemimpinan yang mampu menghadirkan solusi bagi masalah lokal, seperti itu, memperdayakan potensi daerah, mewujudkan kesejahteraan bersama, seperti itu. Lalu proses ini juga tidak hanya menciptakan demokrasi yang lebih matang gitu, tetapi juga mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Tasikmalaya ke arah yang lebih baik. Lalu di sini juga ada tahapan pemilu kada di Tasikmalaya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimulai dengan perencanaan dan persiapan yang meliputi penyusunan peraturan, siapan anggaran, serta membentukkan panitia pemilih. Selanjutnya, sosialisasi dan pengumuman jadwal dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemilu kada. Nah, pada tahap pencalonan, partai politik atau calon independen mendaftar dan diverifikasi oleh KPU sebelum ditetapkan sebagai calon tetap. Kampanye kemudian berlangsung di mana calon kepala daerah menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik dengan menggunakan berbagai media. Setelah itu dilakukan pemutakhiran data pemilih, di mana KPU menyusun daftar pemilihan tetap. Pada hari pemungutan suara, pemilihan pemberikan suara mereka di TPS yang sudah disiapkan, dan hasil suara dihitung serta direkap. Hasil rekapitulasi suara kemudian digunakan untuk menetapkan pemenang. Akhirnya, setelah proses verifikasi selesai dan jika tidak ada sengketa, pengesahan pemenang dilakukan oleh KPU dan dilanjutkan dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Lalu ada identifikasi kandidat yang bertarung dalam pemilu kada dan program unggulan Kota Tasikmalaya 2024 diikuti oleh 5 pasangan calon yang berbagai program unggulan yang dirancang untuk menarik perhatian pemilih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu ada yang pertama, Nur Hayati dan Muslim memiliki berbagai program unggulan seperti kartu sehati untuk pendidikan dan ibu hamil, bantuan modal untuk UMKM, insentif untuk kader posyandu, guru ngaji, serta bantuan bagi pesantren. Yang kedua, Ivan Diksan Hasanuddin dan Dede Muharam mengusung program bantuan anggaran 50 juta untuk setiap RW, layanan kesehatan gratis berbasis KTP, serta dukungan terhadap produk lokal untuk memajukan ekonomi daerah. Yang ketiga, Muhammad Yusuf dan Hendro Nugraha fokus pada pemetaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Yang keempat, Fima Alfariji Ramadan dan Diki Chandra menyusul 4 program unggulan dalam Pilkada 2024. Unggulan tersebut meliputi pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat berfokus pada penanganan stunting dengan menyediakan makanan bergizi. Yang ketiga, ekonomi kreatif mendorong pengembangan usaha dan lapangan kerja. Yang terakhir, lingkungan hidup mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan. Yang kelima, Yanto Aprianto dan Muhammad Aminuddin mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kada di Kota Tasikmalaya telah menjadi fokus utama Komisi Pemilihan Umum setempat. Pada pemilu sebelumnya, tempat partisipasi di Tasikmalaya mencapai 86%, menjadikan salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Namun, partisipasi dalam pemilu kada biasanya lebih rendah dibandingkan pemilu secara umum. Untuk Pilkada 2024, KPU menargetkan peningkatan partisipasi hingga 90% dengan berbagai strategi termasuk sosialisasi
intensif menggunakan media digital dan tetap muka secara langsung melalui program SIDA, sosialisasi pilkada serentak. Nah, jadi hasil pemilu kada Kota Tasikmalaya 2024 menunjukkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yaitu Biman Alfariji dan Diki Chandra yang nomor urutan keempat unggul dengan perolehan suara sekitar 48,77% berdasarkan quick count. Visi misi mereka mencakup pembangunan yang maju, religius, inovasi, dan berkelanjutan. Kemenangan ini diharapkan dapat membawa dampak yang positif terhadap pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Lalu, tantangan dan permasalahan apa sih yang harus dihadapi dalam pemilu kada di Kota Tasikmalaya? Nah, kayak mencerminkan sejumlah aspek teknis, sosial, politik, dan membutuhkan perhatian serius yang mencakup beberapa aspek seperti dugaan pelanggaran kampanye, kayak terdapat laporan mengenai serangan pajar yang mendapatkan mempengaruhi hasil pemungutan suara, membagikan uang untuk supaya dia mencoblos dia gitu. Lalu yang kedua, persaingan internal partai. Yang ketiga, mobilisasi massa. Yang keempat, kualitas sosialisasi. Yang kelima, politik uang. Nah, tantangan ini tuh perlu diatasi untuk memastikan pemilu kada itu yang adil dan sukses di Tasikmalaya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di masa mendatang, jadi kita tuh harus pastikan informasi tentang calon dan proses pemilihan yang mudah diakses oleh masyarakat. Lalu edukasi pemilih, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka melalui kampanye edukasi. Yang ketiga, regulasi etika kampanye, kayak ditetapkan aturan ketat gitu untuk menghindari kampanye negatif dan fokus pada solusinya. Yang keempat, pengawasan efektif, kayak memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan pemilihan yang jujur dan adil. Yang kelima, partisipasi masyarakat, seperti mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam edukasi dan debat publiknya. Nah, jadi yang diharapkan pemilu kada dapat berlangsung lebih demokratis dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas. Nah, selanjutnya proses pemilu kada di Kota Tasikmalaya 2024 menunjukkan dinamika yang politik yang menarik dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan persaingan ketat antar calon. Namun, tantangan seperti dugaan pelanggaran kampanye, politik uang, dan kurangnya komitmen terhadap isu-isu yang penting seperti korupsi dan kekerasan terhadap perempuan menjadi sorotan. Masyarakat berharap pemimpin terpilih dapat membawa perubahan yang nyata gitu dan tidak mengulangi janji-janji kampanye tanpa tindakan konkret. Keterlibatan aktif warga dalam proses pemilihan yang sangat penting untuk memastikan pemimpin yang mampu mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kesan saya terhadap proses pemilu kada di Kota Tasikmalaya adalah bahwa meskipun terdapat tantangan, ada upaya yang signifikan dari berbagai pihak yang untuk memastikan pemilu yang demokratis dan inklusif. Dengan menguatkan kolaborasi dan penggunaan teknologi, pemilu kada bisa lebih efisien, transparan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.